Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur itu adalah sebagai pengikat nikmat. Pahami syukur itu adalah sebagai pengikat nikmat. Barang siapa tidak mensyukuri nikmat berarti membuka jalan untuk kehilangan nikmat itu. Dan barang siapa bersyukur maka sesungguhnya dia mengadakan pengikat bagi nikmat yang diperolehnya. Biasanya kita takrifkan nikmat sebagai harta benda atau sesuatu yang menyenangkan. Kejadian dan keadaan yang selesai juga dianggap sebagai nikmat. Harta yang banyak adalah nikmat. Tubuh badan yang sehat adalah nikmat. Rupa yang cantik adalah nikmat. Suara yang merdu adalah nikmat. Betulkah semua itu nikmat? Jika harta menjadi nikmat tentu saja orang yang mempunyai harta yang banyak akan lebih tenteram jiwanya. Jika kesehatan adalah nikmat tentu orang yang sehat tubuh badannya akan merasa bahagia. Jika wajah yang cantik dan suara yang merdu adalah nikmat, tentu mereka yang memilikinya mendapat kepuasan. Tetapi, apa yang berlaku adalah sebaliknya. Orang yang berharta masih juga merasa miskin hingga mereka perlu melakukan korupsi. Orang yang memiliki tubuh badan yang sehat masih tidak senang dengan tubuh badannya. Orang yang memiliki wajah yang cantik dan suara yang merdu, masih tidak merasa senang dengan kecantikan wajah dan kemerduan suara yang dimiliki oleh orang lain. Anehnya pula, orang yang tidak berharta, tubuh sering dihinggapi penyakit. Wajah tidak cantik dan suara tidak merdu, bisa hidup dengan aman, bahagia dan tenteram. Golongan yang memiliki segala-galanya tidak merasakan kenikmatan, sedangkan golongan yang tidak memiliki apa-apa pula yang merasakan kenikmatan hidup ini. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan istilah nikmat? Jika kita mau memahami maksud nikmat, kita perlu memahami perjalanan hukum sebab musabab yang sampai kepada kita. Kita melihat beberapa orang menerima benda yang serupa, dan menghadapi keadaan yang serupa, tetapi keadaan jiwa mereka tidak serupa. Ada orang yang terus-menerus merenggut walau sebanyak mana harta yang diterimanya. Ada orang yang terus-menerus berkeluh kesah, walaupun keadaan yang menguntungkan mendatanginya. Ada pula orang yang selalu tenteram, walaupun tidak didatangi harta. Namun, dia tetap tenteram walaupun didatangi keadaan cemas atau kesusahan. Jika kita renungkan dengan mendalam, kita dapat merasakan bahwa, apa yang mendatangi kita adalah alat. Sementara sesuatu yang datang bersama-sama alat itulah yang menimbulkan nikmat ataupun sebaliknya. Alat yang datang mungkin serupa, tetapi sesuatu yang ikut serta itu tidak serupa. Mata benda dan kejadian hanyalah kendaraan yang membawa utusan, dan utusan inilah yang mencetuskan kebahagiaan atau keresahan. Utusan inilah yang perlu disingkap untuk mengenali nikmat atau celaka. Secara umumnya sebab musabab turun mengenai manusia melalui 3 saluran. Saluran pertama, dinamakan saluran dosa. Apa saja yang turun melalui saluran ini menjadi hukuman terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan, semuanya memberi tekanan kepada jiwa. Pemilikan harta yang banyak tidak memberi kepuasan kepadanya. Pemilikan istri yang cantik tidak menyejukkan pandangannya. Tidak ada nikmat yang turun melalui saluran ini. Semuanya membawa tekanan kepada jiwa sebagai balasan pada dosa-dosa yang telah dilakukan. Jika perkara-perkara yang seharusnya menyenangkan seperti memiliki harta yang banyak dan istri yang cantik masih memberi tekanan kepada jiwa, apalagi pada perkara-perkara yang dipanggil bala bencana, tentu saja lebih menekan jiwa orang yang menerima. Juru iring atau utusan yang bertindak pada saluran ini adalah Saitan. Saitan adalah sahabat kepada orang yang berdosa. Saitan adalah utusan yang buruk, busuk dan keji. Walau apapun yang turun melalui saluran ini, bau busuk Saitan itulah yang diterima oleh hati. Oleh sebab itu hati tidak dapat merasakan kenikmatan, ketenteraman dan kepuasan. Saluran kedua dinamakan saluran pembersihan. Apa saja yang turun melalui saluran ini berperanan untuk menyucikan hati.
Utusan-utusan yang turun melalui saluran ini berganti-ganti antara yang baik dengan yang buruk. Utusan yang buruk berfungsi sebagai menghukum hati akibat sisa-sisa dosa yang masih melekat pada dindingnya. Utusan yang baik pula berperanan menyucikan dinding hati yang telah ditinggalkan oleh kekotoran dosa. Sebab musabab yang turun melalui saluran ini pada peringkat permulaannya bercampur-campur di antara yang menggembirakan dengan yang menekankan. Tekanan dan kelapangan yang berganti-ganti itu melahirkan kesabaran pada hati orang berkenaan. Bila hati sudah bersih sepenuhnya dari dosa, maka hanya proses pembersihan yang berlaku, tidak ada lagi hukuman. Pada peringkat ini hanya utusan yang baik-baik membawa sebab musabab kepadanya. Utusan yang baik-baik itu adalah para malaikat yang membawa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila tidak ada lagi gangguan dari utusan yang kotor, hati dapat memperteguhkan kesabarannya. Saluran ketiga dinamakan saluran peningkatan darjat. Hati yang sudah menerima hukuman dosa dan telah pula menjalani proses penyucian, layak untuk dibawa naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab musabab yang turun melalui saluran ini berperan membawa hamba dekat dengan Tuhannya. Semua perkara yang datang dibawa oleh utusan yang baik-baik, dipelihara agar tidak diganggu oleh golongan kotor, dan ditapis terlebih dahulu supaya yang dibawa itu tidak membahayakan penerimanya. Oleh itu tidak ada sembarang tekanan dan kekeliruan pada hati yang berada di dalam saluran ini. Hati sudah melepas peringkat sabar dan masuk ke dalam ridho. Walau bala bencana yang besar turun melalui saluran ini, namun, hati tidak sedikit pun terusik. Keridhoan sejati terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasainya. Bala bencana itu dirasakan oleh hati sebagai nikmat. Begitulah tiga saluran turunnya hukum sebab musabab yang menentukan nikmat atau celaka kepada hati yang menerimanya. Ada satu lagi saluran yang khusus bagi orang yang dipilih khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pada peringkat ini sudah selamat dari sebab musabab, dan tidak lagi melihat kepada sebab musabab. Penglihatan mata hatinya berpindah dari melihat kepada perjalanan sebab musabab, kepada memperhatikan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tunduk kepada hukum sebab musabab, di dalam menentukan keputusannya, dan dia tidak memerlukan sebab untuk berbuat sesuatu yang dikehendakinya. Penglihatan orang pada peringkat ini, hanya tertumpu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kenikmatan maupun dalam menghadapi malapetaka. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi terang benderang, niscaya putuslah segala hukum sebab musabab, dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat dengan penyaksian hakiki mata hati, niscaya putuslah segala nisbah. Dan ingatlah, aku tidak melakukannya menurut pikiranku sendiri. Ayat 82, Surah Al-Kahfi. Begitulah ucapan Nabi Khidir alaihissalam menceritakan kepada Nabi Musa alaihissalam tentang perbuatannya melubangi perahu, membunuh kanak-kanak dan mendirikan pagar tanpa alasan yang terang. Inilah makam yang dinyatakan oleh ayat. Maka bukanlah kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah jualah yang menyebabkan pembunuhan mereka. Dan bukanlah engkau, wahai Muhammad, yang melempar ketika engkau melempar, akan tetapi Allah jualah yang melempar untuk membinasakan orang-orang kafir. Ayat 17, Surah Al-Anfal. Seorang murid yang masih dalam peringkat pembersihan, masih melihat kepada sebab musabab, dan perjalanan hukum sebab musabab yang sampai kepadanya adalah melalui saluran yang kedua. Dia masih dalam perjuangan, sabar menghadapi bencana dan sabar dalam kesenangan. Dalam menghadapi bencana, dia bersabar agar tidak bergoncang imannya, dan dalam menghadapi kesenangan, dia bersabar agar tidak terjatuh ke dalam kelalaian. Sabar begini menunjukkan dia bersyukur lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkannya di dalam saluran yang mempunyai utusan yang baik-baik yang membawa nikmat. Dia melihat bahwa sabar itu sendiri adalah nikmat yang mesti disyukuri. Jika dia tidak bersyukur dengan kesabaran yang dikurniakan kepadanya itu, dia akan jatuh ke dalam saluran yang pertama, di mana apa jua yang sampai kepadanya menjadi bala yang mencengkam jiwa. Semoga faham.